Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan bagian dari kitab 1 Samuel 8 ayat 4-11. Dengan tema Tuhan menguatkan hamba-Nya, kita hidup dalam zaman yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Kadangkala, kita merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi semua rintangan yang datang kepada kita. Tetapi, di tengah semua itu, ada satu kebenaran yang selalu dapat kita andalkan. Tuhan selalu ada untuk menguatkan hamba-hambanya. Dalam bacaan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel meminta seorang raja kepada Samuel. Keinginan mereka ini mencerminkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan sebagai pemimpin tertinggi mereka. Namun, dalam segala kelemahan dan kekurangan manusia, Tuhan tetap menunjukkan kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya dan selalu menyediakan kekuatan yang mereka butuhkan. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar dari pengalaman bangsa Israel, dan menemukan bagaimana Tuhan bisa menguatkan kita dalam setiap situasi yang kita hadapi. Latar belakang 1 Samuel 8 ayat 4-11. Kitab 1 Samuel menceritakan transisi besar dalam sejarah Israel. Dari masa para hakim ke masa kerajaan, Samuel adalah hakim terakhir Israel dan juga seorang nabi. Pada saat itu, bangsa Israel menghadapi berbagai ancaman dari bangsa-bangsa lain dan merasa perlu memiliki seorang pemimpin yang kuat dan permanen, seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. 1 Samuel 8 ayat 4-5 permintaan Israel akan seorang raja. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Tafsiran. Ayat ini mengungkapkan ketidakpuasan para tua-tua Israel terhadap anak-anak Samuel, yang dianggap tidak hidup sesuai dengan teladan Samuel. Mereka menginginkan seorang raja yang dapat memimpin mereka seperti bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan keinginan mereka untuk meniru sistem pemerintahan bangsa-bangsa lain, bukan lagi bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dalam konteks ini, kita melihat betapa mudahnya manusia tergoda untuk mencari kekuatan dan solusi dari sumber-sumber duniawi, daripada mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. 1 Samuel 8 ayat 6-7. Reaksi Samuel dan respon Tuhan. Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Tafsiran. Samuel merasa kesal dengan permintaan itu, namun ia membawa kegelisahannya kepada Tuhan dalam doa. Respon Tuhan menunjukkan bahwa permintaan Israel untuk seorang raja bukanlah penolakan terhadap Samuel, tetapi penolakan terhadap Tuhan sendiri sebagai raja mereka. Ini adalah pelajaran penting bagi kita bahwa kadang-kadang, dalam kekecewaan kita terhadap manusia, kita bisa secara tidak sadar menolak otoritas Tuhan dalam hidup kita. Namun, Tuhan dengan sabar menjelaskan situasi tersebut kepada Samuel dan memberikan arahan tentang bagaimana menanggapi permintaan bangsa itu. 1 Samuel 8 ayat 8-9. Peringatan Tuhan tentang seorang raja. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Tafsiran. Tuhan mengingatkan Samuel bahwa permintaan bangsa Israel ini adalah kelanjutan dari pola ketidaktaatan mereka sejak keluar dari Mesir. Tuhan menyuruh Samuel untuk memperingatkan mereka tentang konsekuensi memiliki seorang raja. Tuhan ingin agar bangsa Israel memahami bahwa pilihan mereka akan membawa dampak yang signifikan. Ini mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan kita.
dan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. 1 Samuel 8 ayat 10-11. Peringatan Samuel kepada bangsa Israel. Ke-10. Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. 11 katanya, inilah nanti cara raja yang akan memerintah kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki dan menempatkan mereka pada keretanya, dan di antara orang-orang berkudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Tafsiran. Samuel memberikan peringatan yang jelas tentang beban yang akan ditanggung oleh bangsa Israel. Di bawah pemerintahan seorang raja, raja akan mengambil anak-anak mereka untuk menjadi prajurit dan pekerja bagi kerajaannya. Ini menggambarkan bahwa memiliki raja akan membawa serta tuntutan dan kewajiban yang berat. Peringatan ini adalah contoh bagaimana Tuhan, melalui nabinya, memberikan kesempatan bagi umatnya untuk merenungkan pilihan mereka dan kembali kepada jalan yang benar. Refleksi dan penerapan. Melalui perikop ini, kita dapat belajar beberapa pelajaran penting tentang bagaimana Tuhan menguatkan hamba-hambanya. Pertama, menghadapi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Seperti Samuel yang menghadapi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan bangsa Israel. Kita juga mungkin menghadapi situasi di mana orang-orang di sekitar kita tidak puas dengan kita atau keputusan kita. Dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk membawa kegelisahan kita kepada Tuhan dalam doa. Seperti yang dilakukan Samuel. Doa adalah cara kita mencari kekuatan dan petunjuk dari Tuhan. Kedua, menyadari sumber kekuatan sejati. Bangsa Israel mencari kekuatan dari seorang raja manusia. Tetapi mereka melupakan bahwa sumber kekuatan sejati adalah Tuhan sendiri. Kita diingatkan untuk tidak bergantung pada kekuatan duniawi atau manusiawi, tetapi untuk selalu bergantung pada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Dalam segala situasi, Tuhan adalah Raja yang sejati dan kekal. Ketiga, pertimbangan dan konsekuensi keputusan. Tuhan melalui Samuel mengingatkan bangsa Israel akan konsekuensi dari keputusan mereka untuk memiliki seorang raja. Ini mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan yang kita buat, menyadari dampaknya, dan memastikan bahwa keputusan kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Keempat, kesetiaan Tuhan dalam menguatkan hambanya. Meskipun bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka, Tuhan tetap setia dan memberikan mereka kesempatan untuk memahami konsekuensi dari pilihan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Bahkan dalam ketidaktaatan kita, Tuhan tetap setia dan siap menguatkan kita ketika kita kembali kepadanya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berdoa dalam setiap keputusan. Dalam setiap keputusan yang kita hadapi, baik besar maupun kecil, mari kita bawa semuanya dalam doa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk membuat keputusan yang benar. Kedua, mengandalkan Tuhan dalam kelemahan kita. Ketika kita merasa lemah atau tidak mampu, mari kita ingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketiga, menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan, mengakui Dia sebagai Raja kita, dan tidak tergoda untuk mencari solusi dari sumber-sumber duniawi yang tidak sejalan dengan kehendak-Nya. Keempat, menghargai peringatan Tuhan. Ketika Tuhan melalui firman-Nya atau nasihat orang-orang beriman memberikan peringatan, mari kita terima dengan hati yang terbuka dan mempertimbangkan dengan serius. Tuhan memberikan peringatan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi dan menguatkan kita. Kesimpulan, saudara-saudara yang terkasih, melalui perikop 1 Samuel 8 ayat 4-11, kita belajar bahwa Tuhan selalu menguatkan hamba-hambanya, meskipun mereka mungkin tidak selalu menyadari atau menghargainya. Bangsa Israel, dalam ketidakpuasan dan ketidakpercayaan mereka, meminta seorang raja manusia, menolak Tuhan sebagai raja mereka. Namun, Tuhan, dalam kasih dan kesabarannya, memberikan peringatan melalui Samuel, agar mereka memahami konsekuensi dari pilihan mereka. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita juga seringkali tergoda untuk mencari kekuatan dari sumber-sumber duniawi,
lupa bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan sejati kita dalam setiap kelemahan dan tantangan yang kita hadapi. Marilah kita selalu membawa kegelisahan kita kepada Tuhan dalam doa, mengandalkan kekuatannya, dan menjaga kesetiaan kita kepadanya sebagai Raja yang sejati. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua dan mengingatkan kita bahwa dalam setiap situasi, Tuhan selalu ada untuk menguatkan hamba-hambanya. Mari kita terus berjalan dalam iman dan kesetiaan, mengandalkan Tuhan sebagai Raja kita yang sejati dan kekal. Amin.